Banten merupakan provinsi di sebelah barat Pulau Jawa yang memiliki keindahan pantai. Di pantai ini terdapat sebuah mercusuar yang dibangun tahun 1885 pada masa penjajahan Belanda. Banten juga memiliki museum purbakala. Terdapat meriam peninggalan Belanda, lukisan tentang kehidupan Keraton Surosowan, peta peninggalan Belanda, serta berbagai macam peralatan kesenian. Keraton Surosowan dibangun sekitar tahun 1522 oleh Sultan pertama Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Namun, keraton ini dihancurkan oleh Belanda tahun 1809. Selain itu, terdapat menara yang berfungsi sebagai tempat memberikan pengumuman. Ada juga Masjid Banten Lama yang selalu ramai dikunjungi setiap bulan Maulid untuk berziarah. Ada sebuah objek wisata lain yang menjadi ciri dari Banten, debus. Debus adalah seni pertunjukan yang memperlihatkan permainan kekebalan tubuh terhadap pukulan, tusukan, dan tebasan benda tajam. Pertunjukan debus merupakan pertunjukan yang menggabungkan seni musik, tari, silat, dan kebatinan. Debus masuk ke Indonesia melalui Aceh, kemudian menyeberang ke Malaysia. Lalu, debus menyebar ke Sumatera dan sampailah di Banten. Hadirnya debus Banten sangat berkaitan erat dengan penyebaran agama Islam yang saat itu diperkenalkan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, debus berfungsi untuk memotivasi atau sebagai pembangkit semangat perjuangan rakyat Banten dalam melawan penjajahan Belanda. Sebelum mempelajari debus, seseorang harus terlebih dahulu mempelajari silat. Silat berfungsi sebagai fondasi dalam mempelajari debus dan merupakan inti dari pertunjukan debus. Setelah seorang calon pemain debus mempunyai kemampuan yang cukup dalam silat, barulah ia bisa mulai mempelajari debus. Untuk dapat menguasai debus, calon pemain harus menjalankan beberapa ritual dan amalan yang diberikan oleh sang guru. Setelah menjalankannya, para calon pemain kemudian dilantik menjadi pemain debus. Pada debus Cimande, pelantikan ini dinamakan keceran. Kemudian calon pemain diurut agar memiliki kesiapan fisik untuk melakukan pertunjukan. Agar debus menjadi sebuah hiburan yang menarik, ditambahkan variasi permainan, diantaranya memecahkan batu di atas perut, permainan pisau yang dilakukan berpasangan, memukulkan bambu ke kepala, mengeluarkan jarum dari mulut, dan beberapa atraksi lainnya. Sebuah hiburan biasanya tidak lepas dari musik. Peralatan musik yang biasa digunakan antara lain gendang, kulanter, dan gong. Untuk dapat mempertahankan keberadaannya, para pemain debus melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjadikan debus
sebagai hiburan yang bersifat panggilan. Masyarakat meminta mereka tampil menghibur dalam acara perhelatan, misalnya pernikahan. Dalam hal ini, berarti menyewa atau nanggep debus. Hasil yang didapatkan dari pertunjukan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam perkumpulan debus. Tradisi saweran yang dilakukan oleh masyarakat Banten pada setiap pertunjukan debus turut membantu mempertahankan kebudayaan ini. Penghargaan pada debus tidak hanya dari penduduk lokal, tapi juga dari wisatawan asing. Hal ini terbukti dengan ketertarikan mereka untuk melihat pertunjukan debus. Mereka menganggap debus merupakan suatu atraksi yang menarik dan belum pernah melihatnya. Bahkan, para wisatawan tersebut tidak segan untuk ikut ambil bagian dalam pertunjukan. Oleh karena itu, semestinya debus dapat dijadikan salah satu wisata andalan di wilayah Banten. Ya, sangat berkesan ya. Itu ya, karena di Jepang nggak ada seperti acara begitu. Ya itu, dan biasa kita merasa kalau lakukan seperti itu pasti sakit. Dan saya juga satu acara saya ikut. Antara percaya dan tidak percaya, karena tadi yang ditusuk itu juga masih nggak percaya sampai begini, atau sampai shake badannya ketakutan gitu kan. Sampai tadi juga saya ada beberapa aktasi, saya coba untuk bener atau tidaknya, ternyata benar-benar real banget gitu kan. Debus merupakan objek wisata yang potensial di Banten. Selayaknya debus mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata. Dengan berbagai macam kegiatan atau program-program kegiatan, baik itu melalui kabupaten kota, itu kita kerjasama dengan kabupaten kota untuk tetap mempertahankan keberadaan debus itu sendiri melalui satu bantuan peralatan properti atau baju debus itu sendiri, baik juga dengan melakukan pelatihan manajemen itu sendiri. Jadi dalam hal pembinaan kita sering ke lapangan, ya, rombongan, bahwa kita menyampaikan pembinaan itu macam-macam ya, dari sisi mentalnya, dari sisi atraksi. Sayangnya, para pemain debus tidak merasa dibina oleh Dinas Pariwisata. Kan secara kolektif yang diadakan misalkan di sanggar mana, di tempat mana, untuk semua padepokan dikumpulkan, ini selama 2 tahun ini belum pernah ada gitu yang bersifat dipimpin langsung oleh instansi terkait gitu, seperti itu. Jadi dari kelompok-kelompok debus ini sudah pernah saya panggil ke sini dan mereka setuju, bahkan dari pihak perhotelan ya itu sangat mendukung sekali supaya ada event ya pentas dari Wantaka dibawa ke sini orang-orangnya sama alat-alatnya. Ketersediaan tempat yang digunakan untuk melakukan pertunjukan debus selalu terhambat dengan kurangnya dana. Kita melakukan pembinaan terus gitu, tapi nggak ada tempat untuk menampilkan beliau juga mubazir. Di Kota Serang ini ada tempat, ya. Di sana kan ada alun-alun, ya. Alun-alun itu setiap hari ramai, terutama sore hari banyak warga yang santai-santai membawa anaknya, bawa keluarganya sambil olahraga, gitu kan. Nah, itu akan saya ciptakan di sana itu debus-debus ini kurang tahu ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali dia pentas di situ. Selain itu, debus juga hanya diundang jika ada acara-acara yang bersifat seremonial.
sehingga terkesan debus hanya dimanfaatkan tanpa pernah dibina. Bahkan kami yang lebih dekat diantaranya di Kota Rangkas Bitung, mungkin debus ini kita paling dipakai seperti itu gitu. Manakala kita ada pembukaan secara seremonial, maka kami datang. Jadi apakah alasannya karena kami sudah siap pakai ataupun yang lainnya? Namun secara edukasi tetap kita memerlukan pembinaan. Kurangnya bentuk penghargaan dari pemerintah kepada debus yang dirasakan oleh para pemain, selain karena keterbatasan dana, juga diakibatkan prosedur yang rumit. Ya paling kita ngambil bahasa donatur aja lah gitu. Jadi mereka mau mengusulkan permohonan bantuan kepada kita, itu harus diketahui oleh bupati, rekomendasi dari bupati atau wali kota gitu. Istilahnya biar pemerintah daerah sendiri mengetahui kan itu, bahwa di daerah tersebut ada yang membutuhkan bantuan. Siapa tahu kalau bupati sendiri bisa memberikan bantuan secara langsung, dan apabila kabupaten tidak mampu baru ke provinsi kan gitu. Jadi sesungguhnya kita ini banyak aktivitas untuk kegiatan pembinaan di bidang seni maupun khususnya di bidang debus. Hanya dari sisi keterbatasan itu adalah masalah anggaran. Jadi percuma sih kalau mengajukan kepada pemerintah. Lambat, besar enggak, cuma lambat. Nah, gitu. Seyogyanya, pemerintah memberikan pembinaan secara intensif agar potensi debus dapat tergali dengan maksimal. Harapan ke depan yang saya sering berkecimpung tiada lain. Yang pertama yaitu peningkatan mengenai infrastrukturnya yang ada di debus ini. Seperti punya alat yang ada bantuannya secara maksimal, inventarisir dari badan atau dinas terkait, sehingga rasa memilih kami ini lebih tinggi terhadap partisipasi aktif kepada pemerintahan. Jika dibina dengan lebih baik, pastinya wisata debus akan semakin bergema. Semua orang beda dari budaya sendiri, culture sendiri, pasti menarik. Ya, malam ini juga saya menarik karena pertama kali lihat ya begitu bagus. Ya benar-benar kayaknya harus dilestarikan ya, kayak budaya seperti ini ya, jarang banget ada. Udah gitu karena suami saya juga orang asing seperti ini, mereka sangat sangat antusias sekali ya gitu, nggak akan ada di luar juga gitu. Maju terus budaya Indonesia, debus, maju terus, senang banget.